Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Valentina Megiwati Dindiktanto. Saya siswi kelas 10 SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait lembaga sosial. Seperti apa kelanjutannya? Yuk simak videonya. Kira-kira apa itu lembaga sosial? Jadi, istilah lembaga sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution. Social institution yakni sistem nilai dan norma-norma serta bentuk atau organ sosial. Konjaraningrat lebih mengutamakan sistem nilai dan norma-norma, sehingga menerjemahkan social institution sebagai peranan sosial. Sedangkan Selo Somarjan dan Solanan Somardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Lalu, bagaimana dengan proses pertumbuhan lembaga sosial itu sendiri? Proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Jadi proses tersebut memakan waktu yang cukup lama dan juga melalui internalisasi atau penyerapan dalam kebiasaan masyarakat. Secara garis besar, lembaga sosial dapat diklasifikasikan dalam dua cara. Yang pertama, lembaga sosial muncul secara tidak terencana, yang artinya lembaga sosial tersebut muncul atau timbul secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial timbul melalui suatu perencanaan, yang artinya lembaga sosial tersebut timbul dari suatu perencanaan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Lalu, bagaimana dengan karakteristik lembaga sosial? Jadi, karakteristik lembaga sosial yang pertama yaitu memiliki simbol sendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki ideologi. Yang kelima, memiliki alat kelengkapan. Dan yang keenam, memiliki tingkat kekebalan serta daya tahan. Lalu, bagaimana dengan fungsi lembaga sosial? Jadi, fungsi lembaga sosial yang pertama yaitu fungsi manifest atau nyata, yaitu fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Yang kedua, fungsi laten, yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Lalu, bagaimana dengan tipe-tipe lembaga sosial? Yang pertama, yaitu menurut atau berdasarkan sudut perkembangannya, yaitu yang pertama, creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, enacted institution, yaitu lembaga sosial yang secara sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tipe-tipe lembaga sosial yang kedua yaitu berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama, basic institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution, yaitu berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, contohnya rekreasi. Lalu tipe-tipe lembaga sosial yang ketiga yaitu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang pertama, approved and sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat, meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena beberapa alasan tertentu. Tipe-tipe lembaga sosial yang keempat yaitu berdasarkan sudut penyebarannya. Yang pertama, general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal atau diterima oleh seluruh masyarakat dunia. Yang kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya diterima atau dikenal oleh masyarakat tertentu. Tipe-tipe lembaga sosial yang kelima yaitu berdasarkan sudut fungsinya. Yang pertama, operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola serta cara-cara yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, regulative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi adat istiadat serta tata cara kelakuan yang ada dalam masyarakat.
Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait lembaga keluarga. Kira-kira apa itu lembaga keluarga? Lembaga keluarga merupakan satu unit sosial terkecil yang terdiri antara ayah, ibu, dan anak. Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk perkawinan? Bentuk-bentuk perkawinan yang pertama berdasarkan jumlah suami atau istri. Yang pertama, monogami. Mono yang artinya satu, gamos yang artinya kawin, yaitu proses perkawinan yang terjadi antara satu laki-laki dan satu orang wanita. Yang kedua, poligami. Poli yang artinya banyak, yaitu proses perkawinan yang terjadi antara satu orang laki-laki dan satu orang wanita dengan lebih dari satu wanita atau laki-laki. Dengan kata lain, beristri atau bersuami lebih dari satu. Bentuk-bentuk perkawinan yang kedua yaitu menurut asal suami atau istri. Yang pertama, endogami, yaitu pernikahan atau perkawinan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga sendiri, misalnya dalam satu klan, etnis, atau kerabat. Yang kedua, eksogami, yaitu proses perkawinan yang terjadi di luar lingkungan keluarga. Bentuk-bentuk perkawinan yang ketiga yaitu menurut hubungan kekerabatan. Yang pertama, cross cousin, yaitu perkawinan yang terjadi antara saudara sepupu. Yang kedua, parallel cousin, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami istri bila ayah dan ibunya bersaudara. Lalu, bentuk-bentuk perkawinan yang keempat yaitu menurut pembayaran mas kawin. Pada suatu masyarakat, suatu perkawinan boleh direstui oleh keluarga wanita jika pihak keluarga pria telah menyerahkan mahar atau mas kawin sebagai tanda kesungguhan. Lalu bagaimana dengan pola menetap yang dianut oleh pasangan suami istri setelah menikah? Oke, pola menetap yang pertama yaitu patrilokal, yaitu pasangan suami istri yang bertempat tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami. Yang kedua, matrilokal, yaitu pasangan suami istri yang bertempat tinggal di pusat kediaman kerabat istri. Yang ketiga, bilokal, yaitu pasangan suami istri yang bertempat tinggal bergantian antara di kediaman kerabat suami ataupun di kediaman kerabat istri. Yang keempat, neolokal, yaitu pasangan suami istri yang bertempat tinggal di tempat yang baru. Lalu, pola menetap yang kelima yaitu afunkulokal, yaitu pasangan suami istri yang menetap di rumah saudara laki-laki ibu dari pihak suami. Yang keenam, natalokal, yaitu pasangan suami istri yang tidak tinggal di tempat yang sama, namun tinggal di tempat kelahirannya masing-masing dan berjumpa atau bertemu untuk waktu yang relatif pendek. Yang ketujuh, utrolokal, yaitu pasangan suami istri yang bebas menentukan tempat tinggal mereka. Yang kedelapan, komunlokal, yaitu pasangan suami istri yang tinggal di dalam kelompok yang terdiri dari orang tua kedua belah pihak. Sekarang saya akan menjelaskan terkait fungsi lembaga pendidikan. Jadi fungsi lembaga pendidikan yang pertama yaitu fungsi manifest atau nyata. Yang pertama itu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dan yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan. Yang ketiga, melestarikan budaya. Yang keempat, menanamkan keterampilan. Lalu fungsi lembaga pendidikan yang kedua yaitu fungsi laten. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang keempat, memperpanjang masa remaja. Sekarang saya akan membahas terkait fungsi lembaga ekonomi. Jadi fungsi lembaga ekonomi yang pertama yaitu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli. Yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Lalu kemudian, saya akan membahas terkait fungsi lembaga ekonomi. Jadi fungsi lembaga ekonomi yang pertama yaitu memberikan pedoman tentang cara mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman tentang cara melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli. Yang keempat, memberikan pedoman tentang cara menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh,
ketujuh, memberikan identitas diri bagi masyarakat. Karena saya akan membahas terkait fungsi lembaga agama. Jadi fungsi lembaga agama yang pertama yaitu merupakan pedoman perasaan keyakinan. Yang kedua, pedoman keberadaan. Yang ketiga, pedoman rekreasi dan hiburan. Yang keempat, memberikan identitas. Dan yang kelima, pengungkapan keindahan. Nah, itu dia pembahasan terkait lembaga sosial. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you for watching.